Topologinya seperti ini. Gitu. Nah, jadi pastikan dulu sebelum mengkonfigurasi kalian pahami dulu topologinya. Gitu ya, karena konfigurasi itu harus sesuai dengan topologi. Tuh, nah langkah selanjutnya kita akan buka konfigurasi router MikroTik, di mana untuk mengkonfigurasi router MikroTik itu menggunakan aplikasi yang dinamakan dengan Winbox. Tuh. Nah, pastikan untuk identify dari router MikroTiknya itu sudah terdeteksi pada Winbox. Jika tidak terdeteksi pada Winbox, maka pastikan dulu pada control panel, network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, pastikan pada Ethernet atau local area connection-nya itu enable atau aktif. Dan untuk interface yang lain itu disable saja. Gitu ya. Nah, jika sudah maka pastikan untuk identify dari router MikroTik-nya itu sudah terdeteksi. Jika sudah, klik lalu connect. Nah, lalu jika sudah masuk ke dashboard awal dari router MikroTik, maka kalian reset dulu. Oke, jika sudah reset, maka kita akan langsung konfigurasi untuk Ether 1 dulu. Ya, agar bisa terkoneksi ke ISP, dan juga kita akan konfigurasi router MikroTik agar bisa terkoneksi ke IP public dan juga DNS public. Dimana konsepnya ketika kalian ingin mengkonfigurasi router MikroTik agar bisa terkoneksi ke ISP, ke IP public dan juga DNS public itu ada dua cara. Ya, ada konfigurasinya bisa menggunakan static dan juga bisa menggunakan dynamic. Gitu ya. Jika menggunakan konfigurasinya static, maka kalian harus mengkonfigurasi 3 step. Gitu ya. Yang pertama IP address, yang kedua route, yang ketiga DNS. Konfigurasi IP address tentunya kalian harus mengkonfigurasi alamat IP address satu net ID dengan alamat IP address ISP. Di mana alamat IP ISP-nya berapa? Prefix-nya prefix 25. Di mana prefix 25 itu mempunyai berapa jumlah host? 126 sudah digunakan satu oleh ISP. Nah, berarti kalian bisa menggunakan berapa IP untuk Ether 1 MikroTik? 125 gitu ya. IP address lalu add. Nah, masukkan alamat IP address-nya satu net ID. Net ID-nya berapa? 199 titik dari 2 sampai 126 ya. Prefix-nya prefix 25. Jika sudah dimasukkan alamat IP address, lalu kalian masukkan interface-nya. Pilih interface-nya sesuai dengan topologi gitu ya. Dimana topologinya kan Ether 1 ini terhubung ke ISP. Nah, maka kalian pilih Ether 1 lalu klik apply. Nah, maka network akan terisi otomatis. Networknya titik 0. Kenapa titik 0? Kenapa titik 0? Kenapa titik 0? Karena bisa digunakan untuk first address. Karena IP address yang digunakannya itu adalah IP address pada first address sampai last address dengan networknya itu 199.169.0 gitu ya. Jika IP addressnya dari 126
7 sampai sampai 127 broadcast, 128 network, 129. Dari 129 sampai 255 254 gitu ya. Dari 9. Jika IP-nya dari 129 sampai 254, maka networknya tidak akan 0. Tapi berapa? Berapa? 3 networknya 128. Kita akan coba tes. Saya akan berikan alamat IP-nya 129. Saya akan klik apply, maka lihat networknya. Nah, itu ya. Nah, jadi harus sesuai. Itu. Jika kalian masukkan alamat IP address-nya dari 129 sampai 254, untuk Ether 1 apakah akan terkoneksi ke ISP atau tidak? Tidak. Koneksi. Tidak terkoneksi. Kenapa tidak terkoneksi? Karena berbeda network. Sedangkan untuk mengkonfigurasi alamat IP address agar bisa terkoneksi 2 perangkat atau lebih, itu harus satu net ID. Itu ya, harus satu network. Maka berikan alamat IP address-nya dari 2 sampai 120. 100 agar bisa terkoneksi ke ISP, di mana alamat IP ISP-nya .1 untuk host ID-nya, maka kalian berikan alamat IP address untuk Ether 1 itu dari 2 sampai 126 gitu ya. Kita akan berikan untuk IP-nya .2 lah. .2. Klik apply, maka networknya .0. Jika sudah sesuai, maka klik OK. Nah, jika sudah diberikan untuk Ether 1, maka kita akan coba tes koneksi dulu. Ping ke IP ISP 199.19.1. Nah, di sini sudah terkoneksi. Langkah selanjutnya kita akan buat konfigurasi agar si router MikroTik ini bisa terkoneksi ke IP public. IP public itu berapa? Nah, perhatikan di sini statusnya no route to host, berarti tidak terkoneksi ke IP public. Maka kita akan konfigurasi agar si router MikroTik ini bisa terkoneksi ke IP public. Caranya lalu gateway. Awas, DST address itu tidak dimasukkan. Gitu ya, tidak dimasukkan alamat IP apapun. Cukup 0.0.0.0/0 untuk DST address. Kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya itu adalah IP address yes 199. Oke, jika sudah klik apply lalu oke. Nah, kita akan coba tes koneksi. Ping 888. Nah, di sini sudah terkoneksi. Langkah selanjutnya kita akan tes koneksi dulu ke DNS public. Nah, google.com. Nah, perhatikan di sini invalid gitu ya. Kenapa invalid? Karena belum dikonfigurasi DNS. Nah, kita akan coba konfigurasi DNS-nya. IP lalu yang dimasukkannya pada server. Yang dimasukkan pada server itu 1. Yang kedua. Lalu Oke. Juga sudah dimasukkan konfigurasi DNS, maka kita akan coba tes koneksi ke DNS public. Oke, di sini sudah terkoneksi ke DNS public. Nah, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi agar si router MikroTik ini bisa terkoneksi ke PC. Nah, seperti kemarin yang sudah kalian tulis, kita akan coba konfigurasikan. Topologinya seperti ini. Untuk Ether 2 terkoneksi ke PC gitu ya. Untuk konfigurasinya, langkah pertama kita berikan alamat IP address kedua perangkat ini, gitu ya. Di mana di sini ada 2 perangkat.
yaitu ada router mikrotik dan juga ada PC. Tetapi ingat, per setiap Ethernet pada router mikrotik itu harus berbeda net ID, di mana untuk Ether 1 itu kan sudah diberikan alamat IP address-nya 199.1.9.2 gitu ya. Maka untuk Ether 2 tidak boleh menggunakan alamat IP address dengan net ID-nya 199.19.9. Tidak boleh menggunakan net ID yang sudah digunakan oleh Ether 1 gitu. Sebagai contoh, saya akan gunakan alamat IP address untuk Ether 2-nya. Masuk ke IP, lalu address, add, masukkan alamat IP address-nya. Contoh 192.168.10.1 gitu ya. Prefix-nya saya akan gunakan prefix-nya prefix 26. Kemarin 26-nya. Nah, lalu pilih interface-nya yang terhubung ke PC yaitu Ether 2. Klik apply lalu oke. Perhatikan di sini. Di sini berbeda net ID. Oke, jika sudah diberikan alamat IP address untuk router mikrotik, maka langkah selanjutnya kita akan konfigurasi router mikrotik. Langkah selanjutnya saya akan berikan konfigurasi untuk PC config-nya. Biasa konfigurasi IP pada PC itu masuk ke Start, lalu Control Panel, lalu Network and Internet, lalu Network and Sharing Center, change adapter setting, lalu pilih interface-nya pada Ethernet, Properties, IP address versi 4, lalu use the following IP address. Masukkan alamat IP address-nya satu net ID dengan IP address pada router mikrotik Ether 2. 19 titik 2 titik 2 akan connect tidak? IP address Ether 2 itu 192.168.100 titik Ether 2 mah titik 1 gitu ya. Berapa alamat IP address yang bisa terkoneksi ke Ether 2? Berapa IP address yang bisa digunakan untuk PC agar bisa terkoneksi ke Ether 2? 16 Bener apa? Prefix berapa? 26. Prefix 26 itu mempunyai jumlah hostnya berapa? Rumus jumlah host itu adalah 2 pangkat Y dikurangi 2. Y-nya adalah banyaknya binary 0. Prefix 26. Prefix 26 berarti ada berapa binary 0? Ada 4. 6. 26, 27, 8, 9, 30, 31, 32 ada 6. Berarti 2 pangkat 6. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 32 kali 2 64 kurangi 2 nah 62 tuh ya, ada 62 alamat IP address yang bisa terkoneksi dalam satu jaringan. Untuk prefixnya prefix 26 gitu ya. Sudah digunakan satu untuk Ether 2, berarti ada 61 alamat IP address yang bisa digunakan untuk Ethernet pada PC config agar bisa terkoneksi ke Ether 2. Dari 2 sampai 62 gitu ya. Dari 2 sampai 62. Kalian tidak boleh menggunakan alamat IP address-nya 128, 129 gitu ya, atau lebih dari 62 gitu ya. Jika sudah kita berikan untuk subnet mask-nya. Subnet mask-nya berapa? 192 gitu. Oke, sampai di sini dulu kita akan simpan dulu. Oke, close. Nah, di sini sudah diberikan alamat IP address untuk kedua perangkat, yaitu untuk perangkat router mikrotik dan juga PC config gitu ya. Kita akan coba tes koneksi. Nah, pertama kita akan tes koneksi dari router mikrotik dulu. Ping ke IP PC. IP PC-nya berapa? Titik 2.
Awas, tes koneksi itu ke lawan arah. Gitu ya. Di sini kan diceknya pada router mikrotik, maka kalian tes koneksinya ke IP yang terpasang pada PC. Jika kalian tes koneksinya pada PC, kalau PC itu kan menggunakan CMD. Jika kalian tes koneksinya pada PC, maka kalian pingnya itu ke alamat IP pada mikrotik. Itu paham? Tuh. 192.168.10.2 itu adalah alamat IP address pada PC. Jika sudah klik OK, enter. Nah, di sini sudah terkoneksi dari mikrotik ke PC. Langkah selanjutnya, kita akan tes koneksi dari PC ke mikrotik 19. Nah, di sini sudah terkoneksi. Itu ya, antara router mikrotik dan PC sudah saling terkoneksi. Langkah selanjutnya kita akan tes koneksi apakah PC sudah terkoneksi ke IP public. Belum. Transmit pilot. Kita akan coba tes koneksi ke DNS public. Mana itu? Ping google.com. Nah, di sini juga tidak terkoneksi. Karena apa? Pertama, router mikrotiknya tidak memberikan koneksi internet ke PC. Gitu ya. Meskipun si router mikrotik sudah terkoneksi ke IP public dan juga DNS public, dalam artian sudah terkoneksi ke internet, tetapi tidak memberikan koneksi internetnya ke setiap klien, maka si klien tidak akan terkoneksi ke internet. Gitu ya. Maka kita buat konfigurasi agar si router mikrotik ini bisa memberikan koneksi internetnya ke setiap klien. Caranya masuk ke IP, lalu firewall, lalu NAT, lalu add, lalu pertama pada general. Nah, pada general ini masukkan pada out interface. Out interface-nya pilih Ether 1 yang terhubung ke ISP. Actionnya masquerade. Jika sudah, klik apply lalu OK. Kita akan tes koneksi. Apakah PC sudah terkoneksi ke IP public dan juga DNS public atau belum? Belum. Gitu ya. Tes koneksi juga ke DNS public ini belum. Karena apa? Karena PC belum menerima koneksi internet. Gitu ya. Maka agar PC bisa terkoneksi ke IP public dulu, kita akan konfigurasi pada gateway. Sama. Itu ya, seperti halnya tadi mikrotik. Agar bisa terkoneksi ke IP public itu harus mengkonfigurasi gateway. PC juga sama, 192.168.10.1. Jika sudah dikonfigurasi gateway, kita akan coba save dulu. Apakah PC sudah terkoneksi ke IP public atau belum? Perhatikan. Nah, di sini sudah terkoneksi ke IP public. Langkah selanjutnya kita akan tes koneksi. Apakah PC sudah terkoneksi ke DNS public atau belum? Karena belum dikonfigurasi apa? DNS. Kita akan konfigurasi DNS pada PC. Properties IP address versi 4. Lalu masukkan pada preference DNS dan juga alternatif DNS. Masukannya adalah IP public dan juga gitu. Jika sudah, klik OK, lalu close. Saya akan coba tes koneksi. Apakah sudah terkoneksi ke DNS public atau belum? Sudah. Itu. Jika PC sudah terkoneksi ke IP public dan juga DNS public, dalam artian sudah terkoneksi ke DNS, maka kita bisa cek pada web browser, baik itu menggunakan Chrome, Firefox, Microsoft Edge dan sebagainya. Lalu kita akan coba buka YouTube. Maka PC sudah terkoneksi ke internet. Gitu ya. Milo Timuan baru berenergi untuk raih lebih. Paham? Oppo Reno. Oke, langkah selanjutnya kita akan langsung dulu ke konfigurasi mikrotik agar bisa terkoneksi ke HP. Gitu ya, HP bisa terkoneksi ke internet lewat router mikrotik. Tuh ya. Caranya perhatikan. Pertama,
Di sini topologinya agar bisa terkoneksi ke HP itu kan lewat wireless. Maka bagaimana cara agar si router mikrotik ini bisa memberikan pancaran ke HP gitu ya. Nah, caranya masuk ke menu wireless. Pada menu wireless di sini ada interface yang dinamakan dengan WLAN. Di mana posisi WLAN pertama atau defaultnya itu adalah disable. Maka kita harus enablekan dulu atau aktifkan dulu. Caranya klik lalu enable. Enable itu yang ini checklist. Enable. Lalu kita akan konfigurasi untuk wirelessnya. Double klik lalu masuk pada menu pada sub menu wireless. Pada submenu wireless kita pilih yang pertama untuk modenya itu adalah AP Bridge. Kenapa AP Bridge? Karena AP itu adalah apa itu singkatan apa? Asia Plaza. Apa itu adalah access point. Access point itu memancarkan gitu ya. Kita pilih untuk modenya station AP Bridge gitu ya, karena fungsinya agar si router mikrotik ini bisa memancarkan sinyal yang nantinya bisa ditangkap oleh HP. Oke, modenya AP Bridge, lalu bandnya itu adalah BGN itu untuk channel width-nya 20 MHz, ini yang terbaik itu ya. Untuk frekuensinya, nah frekuensi kalian pahami frekuensi. Di sini kan banyak frekuensinya. Nah kalian itu jangan sampai interferensi frekuensi, tabrakan frekuensi. Sebagai contoh di sini ada 8 mikrotik. Nah maka ke 8 mikrotik ini tidak boleh ada yang sama frekuensinya, gitu ya. Jika ada yang sama maka akan ada yang disebut dengan interferensi, gitu ya. Jadi kedua WiFi itu akan tidak terkoneksi, makanya harus berbeda frekuensinya, gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini saya berikan untuk frekuensinya 2412. Lalu saya akan masukkan untuk SSID. SSID ini adalah nama untuk WiFi-nya. Sebagai contoh, kelas 10 TKJ. Nah, saya akan buat nama WiFi dengan nama kelas 10 TKJ. Jika sudah, lalu klik apply, lalu oke. Jika sudah diberikan konfigurasi untuk WLAN 1, maka akan ada nama WiFi dengan nama kelas 10 TKJ. Gitu ya. Kita akan coba tes. Apakah nama WiFi sudah ada atau belum? Aktifkan dulu untuk WiFi-nya. Nah, perhatikan. Pada menu wireless di sini harus ada nama WiFi dengan nama kelas 10 TKJ. Aya nape itu ya. WiFi kelas 10 TKJ ini belum terkoneksi. Karena apa? Karena belum dikonfigurasi alamat IP address. Nah, tidak ada alokasi WiFi, alokasi IP gitu ya. Kalau di HP ada keterangannya seperti itu. Maka langkah selanjutnya kita akan konfigurasi WiFi-nya agar bisa terkoneksi ke perangkat yang terhubung ke WiFi-nya, gitu ya. Nah, sama konfigurasinya bisa menggunakan statik, bisa menggunakan dynamic. Kita akan konfigurasi dynamic lah agar si HP bisa langsung terhubung. Nah, caranya pertama kita berikan dulu alamat IP address-nya untuk WLAN. Masuk ke IP lalu address, add, biasa masukkan alamat IP address-nya. Masukkan alamat IP address-nya harus berbeda net ID dengan Ether 1 dan Ether 2. Sebagai contoh saya masukkan alamat IP address-nya 192.168.20.1. Prefix-nya prefix 27. Prefix 27. Nah, di sini sudah berbeda net ID dengan Ether 1 dan Ether 2. Lalu saya berikan untuk interface-nya WLAN. Gitu ya. Jadi ini untuk WiFi. Lalu klik apply, lalu oke. Oke, nah di sini sudah diberikan alamat IP address untuk mikrotiknya. HP-nya belum dikonfigurasi alamat IP address, gitu ya. Maka tetap jika WLAN, interface WLAN pada router mikrotik sudah diberikan alamat IP address, tapi HP belum dikonfigurasi alamat IP address, maka tidak akan terhubung, gitu ya. Nah maka
agar HP bisa menerima alamat IP address secara otomatis, maka kalian konfigurasi yang dinamakan dengan DHCP server. DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, di mana ini berfungsi untuk mengkonfigurasi alamat IP address-nya secara otomatis. Gitu ya. Nah, di sini ada DHCP client, DHCP relay, dan juga ada DHCP server. Untuk sekarang kita akan konfigurasinya DHCP server. Karena apa? Karena agar si router mikrotik ini bisa memberikan alamat IP address secara otomatis. Gitu. Jadi HP nantinya bisa menerima alamat IP address secara otomatis. Kita akan coba konfigurasi DHCP server, lalu masuk ke IP, lalu DHCP server. Pada DHCP server konfigurasi pada DHCP setup. Pilih DHCP setup, lalu pilih interface yang akan diberikan alamat IP address-nya secara otomatis. Nah, kita akan konfigurasi untuk WLAN. Lalu klik next sampai beres lah. Nah, jika sudah, setup has complete. Berarti ini sudah berhasil. Nah, jika sudah dikonfigurasi DHCP server, maka HP akan terkonfigurasi alamat IP address secara otomatis, gitu ya. Akan menerima alamat IP address-nya secara otomatis. Ketika diklik kelas 10 TKJ, maka akan terkonfigurasi alamat IP address-nya secara otomatis. Gerasok coba kelas 10 TKJ, maka akan langsung connect. Nyambung. Gitu ya. Akan langsung terkoneksi. Sarang internet nah. Jadi konfigurasi firewall cukup satu kali. Gitu ya. Ayo connect. Gagal? Iya. Kunaon cenah? Jika tidak terkoneksi berarti interferensi. Oh nya. Kita akan ubah untuk frekuensinya jadi 2462. Apply. Oke, Cingsok coba tes. Pejuang. Konek ke internet. Ya, itu ya. Jika kalian ingin memasukkan kata sandi, nah kata sandinya masuk pada wireless, lalu security profile, lalu di sini ada default, gitu ya. Kalian bisa masukkan pada default atau bisa menambah lagi, gitu ya. Kita akan konfigurasi lah pada default. Lalu modenya itu adalah dynamic case. Lalu pilih WPA2 PSK. Lalu masukkan kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika sudah dimasukkan, klik apply, lalu oke, maka WiFi tersebut sudah tersandi. Tuh ya. Nah, itu cara untuk memasukkan kata sandinya. Gitu ya, untuk memasukkan password untuk WiFi-nya. Itu paham? Coba kata sandina ti izin pika salapan. Itu nah sampai di situ dulu paham? Insyaallah.